Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat hari ini bulan ketemu dengan Uranus dan ini menandakan ada kejutan, ada hal yang tidak diperkirakan, tidak diantisipasi, perubahan yang tiba-tiba. Itu semua ada in the card ya. Jadi ada kemungkinan ada di situ ya. Dan di sini perubahan itu most likely karena dia square dengan Saturnus itu sesuatu yang kita tidak pernah pikirkan, karena itu seperti melawan hukum atau tidak sesuai dengan aturan kebiasaan yang ada. Jadi apapun itu membuat terkejut karena ini nggak pernah ada terlintas di kita, karena ini memang bukan kebiasaan kita. But somehow kalau kita lihat penggambarannya di sini, bulan dan Uranus itu menjadi ujung dari Yud antara South Node dan Venus ya, South Node dan Venus, karena di bulan ada di 12 derajat 14 derajat, dan tentu saja karena bulan juga bergerak cepat, sementara Juno ada di 10 derajat dan yang sekitar situ adalah Venus. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya jika terjadi hal di mana kita mempertanyakan hubungan ini apakah seimbang atau tidak, give and take-nya sejalan atau tidak, ya, balance atau tidak, saling memberi, saling mencintai atau tidak, most likely mungkin memang harus dipertanyakan, karena harus ada yang berubah di sini. Dan yang mengatakan harus berubah itu hati, karena hati sudah tidak bisa ditipu lebih lama lagi, mengatakan bahwa ini oke, ini akan baik-baik saja. Enggak, karena enggak oke. This is not okay. This is not okay. Dan kita pada hari ini seperti realize gitu ya, sadar, this is not okay. Aku nggak bisa, kamu memperlakukan aku kayak gini terus, nggak bisa. Ini ada dua titik. Entah kita berpikir tentang diri kita sendiri, seperti kita ngomong belum tentu ke orang lain, karena tapi kemungkinan ada orang lain, tapi mungkin ke diri kita sendiri. Hey, saya kayaknya aku nggak bisa terima lagi kalau biasanya aku oke dengan hal ini, orang berperilaku kayak gitu, saya terima, I'm all good, it's okay, everything's fine. No, it is not fine. Dan pada hari ini kayak sepertinya berani mengatakan it is not fine, karena biasanya kamu ini kerjain lagi ini ya, kamu cuci ini lagi ya, biasanya iyalah seberapa besar sih, nggak terlalu gede juga, aku berkorban sedikit juga nggak apa-apa, biasanya kan gitu. Itu lagi pula kan keharusan. Saya anggota keluarga ini, kalau saya mendapatkan tugas sesuatu dari yang punya pengarahan untuk saya bisa, tapi kenapa jadi saya terus? Hanya karena saya selalu bersedia, karena saya selalu ada di situ, lalu terus kemudian menjadi bebanku. Yang lainnya sama sekali kemudian menjadi terbebas gitu daripada tugas tersebut. Bukan berarti karena mereka terbebas, hanya karena saya selalu menyediakan diri sehingga mereka bisa bebas. No way, nggak bisa, saya nggak bisa lagi seperti itu. Jadi kira-kira situasinya adalah kita menemukan bahwa kita itu lebih berharga daripada apa yang sudah kita, penghargaan mereka terhadap apa yang sudah kita upayakan, kita kerjakan semua semaksimal mungkin, dan mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga, malah mengambil keuntungan, take it for granted. The Clock of Christ di sini nomor 4. In the school of humanity, when you become intimate with God, you reside on a king's throne and teach the angels the nature of the divine. Saya mengambil teach the angels the nature of the divine. Jadi ketika apa yang seharusnya angel itu, katakanlah sebagai apa yang seharusnya, itu justru kita yang mengajarkan. Kenapa? Karena kita lebih dekat, karena kita makhluk yang punya hubungan
yang begitu langsung gitu ya. Kalau the clock of Christ itu sepertinya itu yang ingin diberikan kepada kita. Anyway, kenapa saya semangat sekali? Ya, karena mungkin ya berbeda di minggu-minggu lalu ketika semua bulan ketemu dengan planet-planet yang personal, itu kan tentang keseharian. Walaupun ini bisa ditarik ke area kolektif, tapi yang dibicarakan itu adalah konflik keseharian, konflik yang real, fisik di depan kita. Saya kerasa di dalam minggu ini, karena ini udah hari Sabtu, saya kerasa bacaan ini kayaknya berat banget gitu ya, semua ketarik ke spiritualitas, dan saya melihat di sini memang semuanya adalah planet yang jauh, yang memang mau tidak mau kita bicara sesuatu yang beyond gitu ya, yang lebih jauh daripada fisik. Dan kalaupun bicara tentang Jupiter yang relatif dekat juga gitu ya, tetap aja dia planet terbesar yang akhirnya larinya ke spiritualitas juga gitu, karena Jupiter kan ngatur Pisces dan Sagittarius, dua-duanya spiritualitas. Sedekat-dekatnya dengan personal tetap aja spiritualitas. Jadi kayaknya omongannya itu kayak di langit gitu loh, dan saya kerasa banget gitu sekarang. Dan kayaknya the clock of Christ ini seperti mengatakan memang kita sedang diajak bicara langsung gitu loh, kayak kita dicolek langsung spiritualitas kita. Dan ketika spiritualitas kita sudah tercolek, kita tuh bisa ngerti apa yang seharusnya gitu. Jadi yang seharusnya yang sudah dibicarakan, udah ada di semua pemahaman setiap orang, kadang-kadang bisa dilihat dengan cara yang berbeda, bukan karena kita keluar dari ajaran tersebut, tetapi karena kita paham lebih jauh daripada itu. Ya, saya yakin itu maksudnya. Karena kita pernah merasakan sendiri, berada di situasi tersebut, menemukan sendiri apa makna dari setiap komunikasi tanda petik yang dilakukan kita dengan pencipta kita. Makanya kita kayak lulus. Nah, clock itu sendiri menurut saya kan seperti jubah yang menunjukkan bahwa kita sudah berhasil. Jadi kayaknya ini kayak ijazah somehow, like ijazah beneran yang gambar di tengah, karena kita memang degree-nya udah beda, maybe, I think. Dan kalau kita lihat di sini gambar celuritnya itu memang kita sudah bisa membedakan mana yang keseharian, mana yang fisik, dan mana yang spiritualitas. Dan itu mungkin gak bisa kita jelaskan dengan lugas, dengan ucapan kita, dan mudah diterima oleh orang. It doesn't matter, we don't have to explain anything to anyone gitu ya, termasuk saya ke diri saya sendiri atau teman-teman ke diri saya. No, you don't have to. Tapi kita udah bisa merasakan itu semua adalah tentang penghayatan, mana yang duniawi sama yang spiritual. If you know what I mean, of course. Eagle Medicine, profound connection to the Creator and the heavenly realms. Ini kartu yang jumping. Memang ini adalah koneksi yang begitu profound, begitu mendasar, begitu besar. As an eagle soars high above the earth, it has the ability to see things from a higher perspective. Courage and stamina are filling your life. You have the ferocity to right injustice and wrong done to you or to others. This is the time to face fear and overcome it. Jadi kalau menurut aku, tadi yang saya sebut dengan Saturnus, di sini kan bulan square dengan Saturnus. Kadang-kadang ada sekelompok yang mengambil beberapa lines, kata-kata dari aturan, dari apapun, dan mengatakan itu adalah kebenaran, which is di mata dan hati kita bisa melihat itu nggak benar. Itu dia bisa mengambil dan menyalahartikan dari semua abuse dari kata-kata dan membuat mereka membenarkan tindakan yang tidak adil pada orang, sekelompok orang, creature, makhluk atau apapun ya.
Seperti kita manusia punya kemampuan untuk menjadikan ladang gitu ya, apapun, ladang dari bumi ini, dan kemudian bumi itu bisa dieksploitasi sesuka kita gitu, hanya karena kita punya rights. No, semua ada batasnya. Saya dengan jelas bisa melihat itu, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka punya hak. Seperti itu sih yang muncul di sini. Jadi kita bertindak sebagai medicine-nya. Kita memperbaiki, dan kita melihatnya dari sudut yang lebih tinggi. Ini lead untuk precious event atau causesnya ya. In matters of the heart, the energy of discard can both help and hinder. Jadi lead itu artinya ya, ini karena kan penggambarannya juga ada dua ya, yang terang sama yang gelap. Jadi artinya gelap dan terang itu menjadi relatif pada saat ini. Ini current situation adalah keywordsnya refusing to see, assess, decide, impasse, honesty. Honesty-nya saya pikir jadi melihat dengan third eye ini, mata ketiga. Jadi kalau beberapa kelompok membenarkan hal yang kita tahu dalam hati salah, tapi mereka punya dasar hukum atau apapun, mereka merujuk pada satu dokumen, kita bisa melihat, kita tidak melihat itu sebagai apa yang mereka katakan, tetapi lebih jauh ya, karena ini penggambarannya kan third eye-nya, mata ketiganya ini, bahwa memang kalau salah ya salah, dan kita bisa melihat. Dan kita lihat near future when following the guidance adalah blossom. Kalau kita mampu melihat sesuatu lebih jauh daripada apa yang mereka katakan, apalagi kalau tujuan, yang penting lihat tujuannya. Kalau niatnya adalah untuk menguasai sesuatu, mengeksploitasi sesuatu, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan kita memperjuangkan supaya semua berada pada posisinya yang rightful, maka satu saat kita akan berkembang. Matters of the heart are much like flowers. In the bud stage, the relationship is in a state of potential. It requires loving care and attention to help to grow, develop, and bloom. Jadi kita sedang menanam satu kemampuan untuk melihat sesuatu lebih tinggi, sesuatu lebih bijak daripada hanya sekedar mengekor apa yang tertulis, tapi tanpa penghayatan sama sekali, tanpa keluhuran hati yang suci dan murni, tanpa niatan lain kecuali cinta. Maka ini adalah titik di mana kita bisa mengembangkan diri menjadi lebih besar dari apapun yang mereka sudah upayakan, karena yang mereka upayakan itu kan ada agenda lain selain keluhuran. Iya, memang bacaannya berat terus ya di minggu ini. Sorry, karena itu yang keluar. Take it as you will. Ini situasinya inner strength, survival courage, keberanian. Ya, jadi kita melihat cinta lebih besar daripada kekuasaan. Jelas orang yang menggunakan dokumen apapun sebagai dasar untuk pembenaran sesuatu, itu mereka mendapatkan kekuatan dari hukum tersebut. Tapi kita punya kekuatan yang lebih tinggi, yaitu cinta yang terbesar. Penggambarannya jelas sekali ya. Mereka bisa dengan serta-merta menghukum or whatever gitu. Challenge-nya adalah swiftness, progress. Barangkali kita berada di dalam situasi ini tidak terlalu lama juga, sehingga kita hanya bisa berteriak pada titik ini, dan mungkin tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan kecuali mengidentifikasikan something is wrong. But it's okay, karena setiap individu itu punya porsinya, perannya sendiri. Tapi kalau kita sudah mampu mengidentifikasikan, artinya kita sudah memberikan peran atau kontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Ini advice-nya perfeksionis, slow progress. Ya, kalau di sini menurut saya bertahan, jadi jangan sambil lalu. Jadi kalau misalnya kayak di jalan kita melihat ada kecelakaan dan di situ tidak ada orang yang menolong kecuali kita, maka itu menjadi kewajiban kita, walaupun kita dalam kondisi bahwa kita sebenarnya tidak harus berada di situ, tetapi tidak ada orang lain dan hanya kita yang mampu menolong. Just stay there. It's for the humanity.
Ini adalah untuk kemanusiaan. Outcome-nya adalah trust, innocent, open mind, dan beginning. Ini menjadi satu predikat baru di diri kita, bahwa kita mampu membedakan mana yang memang tugas yang kayak diberikan kepada kita di tengah situasi yang tidak biasa. Iya, tidak biasanya itu yang muncul ya. If you insist on becoming addicted to a guru, let that guru be yourself, your own inner guidance. Listen to it, trust it, it will never lead you astray. Jadi di sini dikatakan bahwa memang kita kan, teman-teman, di sini saya juga termasuk seperti haus untuk mencari informasi, pemahaman, penghayatan tentang kehidupan lebih daripada apa yang kita alami, kayak kita butuh gitu ya. Dan oleh sebab itu kita sama-sama mencari informasi ini dalam bentuk harian, mencoba belajar tentang kehidupan. Tapi kayaknya yang lagi diingatkan kepada kita, selain dari kita mencoba mencari di dunia, di luar sana, jangan lupa untuk melihat bahwa kita sendiri itu sudah dilengkapi dengan semua kearifan yang kita bawa sejak lahir, yang namanya hati nurani, inner guidance. Dan kalau hati nurani kita meneriakan sesuatu, cobalah untuk percaya pada hati nurani kita. Apa yang dikatakan kepala kita, apa reaksi pertama kita, apa respon pertama kita ketika melihat ada ketidakadilan, ketika kita langsung tersulut, artinya memang di situ tidak adil. Kalaupun orang mengatakan, enggak, ini juga udah biasa, setiap hari juga gini, hanya karena ini setiap hari dilakukan seperti gitu. Seperti misalnya kita merendahkan orang yang membantu kita di satu tempat ya, dan karena dia juga sudah terbiasa, udah live with it ya, ini tidak membuatnya menjadi benar. Dan kalau kita merasa bahwa itu merendahkan harkat manusia, dan karena ini kebiasaan, maka kita bisa mengikuti kebiasaan itu dan membiarkan orang memperlakukan dia dengan tanpa harkat, dan kita sendiri bahkan memperlakukan mereka tanpa harkat, di mana hati nurani kita berteriak, maka percaya pada hati nurani yang mengatakan bahwa ini tidak boleh dibiarkan begini terus, terutama karena saya sudah diingatkan oleh hati nurani saya. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.